Baik, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan em, modul Compensations and Payroll yang ada di Odoo versi 16. Nah, seperti video sebelumnya, kita menggunakan studi kasus PT kita. Nah, seperti biasa, lakukan duplikat di database yang sudah ada. Kita akan melakukan eksplorasi terhadap modul Compensation dan Payroll di database yang baru ini. Kemudian, pastikan bahwa modul terkait seperti Payroll dan Payroll Accounting telah teraktivasi. Kemudian, masuk ke Settings, kemudian klik Manage Users, cek apakah Hana atau manajer HR telah memiliki akses sebagai manajer pada modul payroll. Jadi di sini ya, payroll, Hana itu memiliki role sebagai manajer. Kemudian user yang digunakan, yaitu Petra, memiliki akses sebagai officer di sini. Nah, untuk struktur payslip yang akan dijadikan acuan di video ini dan artikel ini adalah sebagai berikut. Jadi ada tunjangan BPJS, JKK, JKM, JHT, JP, iuran BPJS, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, iuran JP, seperti itu ya. Nah, kemudian langsung masuk ke pembahasan payroll, masuk sebagai HANA, kemudian lanjut ke bagian salary role categories. Nah, sebelumnya pastikan bahwa mode developernya telah aktif, yaitu dengan cara klik settings, kemudian scroll ke bawah, kemudian akan muncul tulisan activate the developer mode. Ini tinggal diklik aja, nanti sudah otomatis terbuka mode developernya ya. Kemudian masuk ke modul payroll, kemudian klik configurations dan klik submenu salary role categories. Kita akan membuat salary role categories, yaitu dengan klik new yang ada di sini. Kemudian tinggal isi aja salary rule yang akan dibuat. Nah, di sini saya telah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 salary rules dengan nama dan kodenya masing-masing. Nah, setelah itu kita membuat salary rule. Nah, jadi setelah kategori kita membuat rule-rule-nya, salary rule-nya. Nah, di sini langsung aja masuk ke modul payroll di menu yang sama, kemudian klik menu configurations, kemudian klik salary rules. Kemudian klik tombol new untuk membuat salary rule baru. Nah, di sini saya membuat ya. Ini ada annual PPh 21 dengan field-fieldnya seperti ini. Amount tab-nya fixed amount, kemudian fixed amount-nya 3 juta. Berserta semua kodenya ya. Nah, kemudian kategorinya ini itu mengacu pada salary rule categories yang telah kita define sebelumnya. Nah, ini adalah contoh yang lain, yaitu kita membuat salary rules berupa tunjangan tambahan dengan kategori tunjangan yang memiliki kode TT. Nih. Kemudian amount type-nya fixed amount dan fixed amount-nya sebesar 700.000. Nah, untuk amount type yang berupa Python code, itu pastikan bahwa bagian amount itu diisi dengan kode Python tanpa ada sintaks komentar. Nah, ini adalah contoh tampilan beberapa salary rules yang telah dibuat dengan em, amount type berupa Python code ya. Jadi ini adalah gaji pokok dengan kategori gaji pokok dengan kode GP. Kemudian amount type-nya kita menggunakan Python code dan ini adalah kodenya. Jadi result sama dengan contract dot wage. Jadi tanpa ada komen sama sekali. Walaupun secara default Odoo-nya memberikan komen di awalnya, tapi kita hapus saja itu semua. Kita jadi cuman langsung aja ke kode intinya. Kemudian adalah yang lain yaitu PPh satu dengan kategori PPh satu, kodenya PPh, kemudian amount type-nya Python code, dan ini adalah kodenya, rumusnya. Kemudian em, kita dapat membuat banyak sekali salary rules dan kita bisa mengkategorikannya sesuai dengan kategori yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini adalah salary rules yang telah saya buat sebelumnya. Jadi ada annual PPh seperti yang sebelumnya telah ditampilkan hingga penghasilan kena pajak PKP. Seperti itu ya.
Kemudian kita bisa masuk ke net salary. Di dalamnya kita perlu menyesuaikan debit account dan credit amount pada tab accounting. Jadi di sini net salary, kemudian masuk ke tab accounting. Nanti klik aja bagian debit account, nanti akan muncul seperti ini. Kita perlu membuatnya, jadi kodenya ini, account name-nya apa, kemudian type-nya current assets, kemudian klik save and close. Kemudian begitu juga dengan credit account-nya ya. Pastikan terisi. Karena jika tidak nanti akan terjadi error di tahap-tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke salary structure. Kita dapat mengatur salary structure dengan masuk ke configurations, kemudian klik submenu salary structures yang ada di sini. Kemudian buat struktur baru seperti ini bawah ini ya. Jadi tinggal klik aja new, kemudian salary PT kita, namanya salary PT kita, referensinya SS01. Ini adalah nanti berupa salary rules yang berkaitan dengan struktur salary yang ini. Nah, setelah klik add line, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih semua yang telah kita buat sebelumnya di um, salary salary rules yang telah kita buat sebelumnya. Jadi mulai dari annual PPh sampai PKP ya. Itu diklik aja semua karena itu akan kita jadikan menjadi satu struktur. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa membuat kontrak sebab nah kontrak ini itu nanti akan muncul pada payslip. Karena itu termasuk kebutuhan field ya. Jadi waktu kita bikin payslip itu harus ada kontraknya. Nah, kontrak ini yang harus diisi. Jadi kalau kita masih belum buat kontrak, nanti kita nggak bisa bikin payslip ya. Nanti nggak lengkap. Nah, caranya masuk aja ke modul employees, kemudian klik menu kontrak yang terdapat pada navbar employees. Nah, ini employees, kemudian klik menu contracts. Kemudian sebagai Petra, kita membuat kontrak baru seperti ini setupnya. Start date-nya, end date-nya, kemudian salary structure type-nya, salary structure-nya kita menggunakan salary PT kita yang setelah kita define sebelumnya, yang memiliki salary rules yang telah kita buat sebelumnya juga. Kemudian posisinya dan salary journal-nya menggunakan payroll. Kemudian save dengan klik tombol yang di sini, kemudian lalu klik running ya. Jadi ini kan new. Nah, ini klik running nanti akan berubah statusnya yang sebelumnya new menjadi running. Nah, kemudian setelah kita memberi kontrak, kita membuat payslip. Ini adalah bagian utamanya, yaitu membuat satu slip gaji ya, slip gaji karyawan. Nah, untuk membuatnya, masuk ke modul payroll, kemudian pilih employee payslips. Jadi payroll kan, kemudian ini menu employee payslips, diklik aja, kemudian klik tombol new. Kemudian klik aja karyawan yang diinginkan untuk dibuatkan payslipnya. Nah, saat saya klik new, saya memilih Petra. Jadi employee-nya ini saya cari Petra. Kemudian semua kolom yang ada di sini itu telah terisi otomatis. Gitu. Kemudian eh, klik aja bagian compute sheets yang di sini. Kemudian akan muncul salary computation sebagai berikut. Jadi di sini klik di salary computation, maka semua yang telah kita setting sebelumnya di salary structure yang terhubung dengan Petra itu akan muncul di payslip-nya seperti ini. di di tab salary computations ya. Nah, dan pastikan amount yang ada di sini tuh nggak ada yang nol. Karena kalau ada yang nol artinya ada yang salah di dalam pendefinisian sebelumnya. Kemudian pastikan field debit atau credit salary structure untuk net salary telah terisi seperti gambar berikut. Ya.
Jadi teman-teman bisa masuk lagi ke salary structure, kemudian klik yang bagian net salary. Kemudian pastikan ini telah diisi ya. Karena walaupun sebelumnya em, teman-teman kan sebelumnya kita telah men-setting ini ya. Tapi kadang-kadang itu Ondo hilang gitu tiba-tiba. Jadi kita pastikan ini tetap terisi. Jadi debit account-nya pakai yang ini, kemudian credit account-nya pakai yang ini. Ini pastikan terisi. Kemudian kita balik lagi ke employee payslips. Kita buka payslip yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian klik confirm. Klik confirm. Nanti akan muncul seperti ini. Yang awalnya draft menjadi done. Kemudian kita bisa melihat accounting entry berupa payslip yang telah diposting. Itu masuk ke bagian tab accounting informations. Jadi di sini masuk ke payslip settingan payslipnya, kemudian klik di accounting information, kemudian akan muncul accounting entry-nya. Nah ini ya, accounting entry. Ini diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Jadi detail-detailnya, invoice-invoice-nya, kemudian labelnya, dan amount-amount-nya lengkap di sini. Kemudian buka sebagai Petra, ini adalah hasilnya. Gitu. Jadi sudah selesai payslip untuk Petra. Baik, demikian penjelasan tentang modul payroll dan compensation yang ada di modul versi 16. Terima kasih semua.